Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Ya, halo. Kali ini kita punya materi yang menarik nih. Sebuah studi kasus interaktif dari Dr. Ricky Sababalat. Oh iya. Tentang analisis cairan pleura itu ya? Betul. Jadi kita coba bayangkan bareng ya. Anda ketemu pasien perempuan, usianya 53 tahun. Datang ke dokter, keluhan utamanya batuk. Batuk ya, oke. Ya. Nah, misi kita hari ini kita pengen coba telusuri nih gimana sih langkah awal dokter biasanya dalam situasi kayak gini berdasarkan kasus Dr. Ricky ini. Sip, mari kita bedah. Oke, jadi pasien ini datang keluhannya nggak cuma batuk ternyata. Ada sesak nafas juga, terus nyeri dada sebelah kiri. Udah sekitar 3 mingguan. 3 minggu ya, lumayan lama juga berarti. Iya, terus pas diperiksa fisiknya nih, suara napas paru kanannya kok agak lemah ya? Menurun gitu ya? Terus pas diketuk di area dada kanan bawah, itu sekitar sela iga 4-6 lah. Bunyinya beda, lebih redup gitu. Nah, itu dia. Temuan fisik kayak gitu tuh, wah langsung bikin curiga banget. Curiga apa tuh? Ya, curiga ada cairan numpuk di selaput parunya. Efusi pleura kanan, istilah medisnya. Sangat mengarah ke sana gejalanya. Ah, oke. Efusi pleura. Betul. Dan begitu kita curiga ada cairan di sana, nah, ini langkah krusial berikutnya. Pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab. Cairan ini jenisnya apa? Jenisnya, maksudnya? Apakah dia itu transudat atau eksudat? Ini penting banget soalnya penyebabnya beda jauh. Oh, oke. Transudat sama eksudat ya. Bedanya apa tuh? Gampangnya gini. Kalau transudat, biasanya masalahnya itu sistemik. Jadi, ada gangguan di organ lain, tapi efeknya sampai ke paru. Contohnya, kayak gagal jantung, atau mungkin gangguan hati. Jadi bukan dari paru-parunya langsung. Tepat. Sementara, kalau eksudat, nah ini, masalahnya lebih lokal. Di dalam paru atau selaput parunya sendiri. Bisa karena infeksi, peradangan, atau ya bisa juga sesuatu yang lebih serius kayak tumor. Wah, beda banget ya arahnya. Makanya, bedain dua ini di awal itu penting banget. Kayak nentuin kita mau investigasi ke arah mana gitu. Nah, di studi kasus Dr. Ricky ini yang menarik, fokusnya itu ke salah satu tes awal yang bisa bantu jawab pertanyaan tadi. Namanya tes Rivalta. Ah iya, tes Rivalta. Tes klasik ini. Kelihatannya sederhana ya, cuma tes kualitatif gitu, buat lihat kasarannya aja. Banyak nggak sih protein di cairan itu? Betul, sederhana. Tapi tujuannya spesifik banget. Bedain eksudat yang proteinnya tinggi dari transudat yang proteinnya rendah. Kenapa ini jadi pilihan awal yang pas menurut Anda? Ya karena itu tadi, langsung ngasih petunjuk awal soal jenis cairannya. Cepat, murah, gampang dilakukan. Cara kerjanya gimana tuh tes Rivalta? Gampang kok. Kita siapkan tabung reaksi, isi air biasa, terus tambahin beberapa tetes asam asetat pekat, sedikit aja. Oke. Nah, habis itu, cairan pleura dari pasien ditetesin pelan-pelan ke larutan tadi. Terus kita amati. Kalau pas ditetesin itu muncul kayak kabut atau asap putih keruh gitu, yang nggak hilang-hilang, nah itu artinya positif. Proteinnya banyak. Kemungkinan besar itu eksudat. Oh, jadi ada endapan putih gitu ya? Iya, semacam presipitasi protein gitu. Tapi kalau cairannya larut aja, bening, nggak bikin keruh sama sekali, berarti negatif. Proteinnya sedikit. Kemungkinan besar itu transudat. Jelas ya bedanya. Jelas. Dan ini langsung ngasih arah. Kalau hasilnya eksudat, wah kita langsung mikir, ini jangan-jangan infeksi nih. TBC kah? Pneumonia? Atau mungkin, ya, keganasan? Kalau transudat? Kalau transudat, pikiran kita lebih ke arah masalah sistemik tadi. Gagal jantung mungkin, sirosis hati, atau masalah ginjal kayak sindrom nefrotik. Beda banget kan fokusnya jadinya? Iya. Studi kasus ini juga sempat nyebutin tes lain yang katanya kurang pas ya di situasi ini. Kayak tes SAAG, None-Pandi. Ah, betul. Itu disebutkan untuk kontras aja. Biar kita paham kalau milih tes itu harus sesuai konteks. SAAG itu kan buat cairan perut, ASI-tes. None-Pandi buat cairan otak. Ada lagi guayak buat darah di feses. Hello juga buat cairan otak. Jadi ini nunjukin pentingnya milih tes yang tepat sasaran ya. Nggak asal periksa aja. Tepat sekali. Makanya, untuk kasus dugaan cairan di paru ini, Rivalta jadi pilihan awal yang sangat logis dan efisien. Tapi Rivalta ini kan kualitatif ya. Cuma bilang iya atau tidak gitu kan soal proteinnya.
Ada nggak sih standar yang lebih pasti? Ada, tentu saja. Standar emasnya itu secara kuantitatif pakai yang namanya kriteria light. Kriteria light? Itu gimana lagi tuh? Nah, kalau kriteria light ini lebih detail. Dia ngukur kadar protein dan juga enzim LDH, lactate dehydrogenase, di cairan pleura. Terus hasilnya dibandingin sama kadar di darah pasien. Oh, pakai perbandingan gitu ya? Iya. Dari perbandingan rasio protein dan LDH itu, klasifikasi antara transudat dan eksudat jadi lebih akurat dan pasti cara angka. Jadi lebih canggih ya? Terus kenapa masih pakai Rivalta kalau ada kriteria light? Nah, ini dia. Kriteria light memang lebih akurat, tapi kan butuh lab yang lebih lengkap dan waktu lebih lama. Rivalta itu unggulnya di kecepatan dan kemudahan. Dia bisa jadi penyaring awal yang bagus banget, apalagi di tempat yang sumber dayanya terbatas. Ah, masuk akal. Jadi semacam screening awal gitu ya? Betul. Seringnya alurnya gitu. Cek Rivalta dulu. Kalau hasilnya jelas, mungkin cukup. Kalau meragukan atau butuh kepastian lebih, baru lanjut ke kriteria light. Oke, jadi apa nih intinya buat kita semua dari pembahasan kasus ini? Intinya sih menurut saya, bukan cuma soal tes Rivalta itu sendiri ya, tapi lebih ke pola pikir diagnostiknya. Maksudnya? Kita jadi lihat gimana dokter itu berpikir sistematis, nggak langsung loncat ke tes yang mahal atau canggih. Dimulai dari keluhan pasien, pemeriksaan fisik sederhana, terus pakai tes awal yang tepat guna kayak Rivalta ini. Untuk mempersempit kemungkinan penyebabnya ya? Tepat, ini soal strategi diagnosis yang efisien dan efektif, langkah demi langkah gitu. Oke, jadi kalau kita rangkum dari studi kasus Dr. Ricky Sababalat ini, kita lihat alurnya ya. Dari keluhan batuk, sesak, nyeri dada. Terus pemeriksaan fisik nemuin tanda-tanda cairan di paru kanan. Muncul dugaan efusi pleura. Iya. Terus, tes Rivalta jadi kayak kunci awal yang penting banget buat bedain jenis cairannya, transudat atau eksudat, langkah sederhana, tapi dampaknya besar buat nentuin pemeriksaan selanjutnya harus kemana. Benar sekali, itu rangkuman yang bagus. Nah, sebagai penutup nih, Iya? ada nggak sih pemikiran lanjutan dari Anda terkait ini? Mungkin ini ya, sebagai bahan renungan aja buat Anda yang menyimak. Tes Rivalta ini kan udah lama banget ya dipakainya. Klasik lah istilahnya. Tapi, ya terbukti efektif buat langkah awal. Iya, betul. Nah, pertanyaannya, dengan semua kemajuan teknologi analisis cairan, diagnostik, pencitraan yang ada sekarang dan mungkin di masa depan, kira-kira bakal ada nggak ya cara baru yang bisa lebih cepat lagi? Lebih cepat dari Rivalta. Atau bahkan mungkin non-invasif, jadi kita bisa tahu sifat cairan itu tanpa perlu ngambil sampelnya dulu dari pasien. Mungkin pakai USG canggih, atau analisis gelombang suara, atau apa gitu. Wah, menarik itu. Jadi diagnosis tanpa menusuk ya? Nah, itu dia. Gimana ya teknologi bisa mengubah atau mempercepat langkah diagnostik paling awal ini di masa depan? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama kayaknya. Menarik sekali. Terima kasih banyak atas diskusinya hari ini. Sama-sama.